Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, ma'asyiral mu'minin, jamaah Masjid Al-Huda yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Tentu kita bersyukur pada kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inggih menika salat maghrib yang alhamdulillah telah kita laksanakan berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan talabul ilmi, khususnya dengan kitab Safinatu An-Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li Maulah. Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li Maulah, fikih perspektif madhab Asy-Syafi'i. Insyaallah nanti dengan syarahnya dari kitab Nailur Raja fi Syarhi Safinatin Najah karya Sayyid Umar Asy-Syatiri. Tentu ini merupakan kesyukuran yang luar biasa, nikmat yang tentu perlu untuk selalu kita syukuri. Meskipun hujan nggih, tapi alhamdulillah panjenengan berangkat dari rumah, moga-moga ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan ini menjadi hujan yang penuh keberkahan dan penuh manfaat, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyam. Besar harapan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, ta'alau bina, mari bersama kita buka ta'lim kita dengan membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal yang akan kita baca, kita bahas dan kita ulas pada kesempatan kali ini adalah rukun-rukun yang mengharuskan kita tumakninah di dalamnya. Nanti insyaallah selanjutnya kita lanjut ke pasal sebab-sebab sujud sahwi, ya. Al-arkanul lati talzamu fiha tuma'ninatu arba'atun. Rukun-rukun yang mewajibkan di dalamnya, di dalam rukun tersebut tumakninah, itu ada 4. Al-awwal ar-ruku', ketika ruku', nggih, ruku' tentu ini ada napa? Tumakninahnya. Wal i'tidal, kemudian yang kedua napa? I'tidal, ketika berdiri dari ruku', ya. Kemudian was-sujudu, ketika sujud. Kemudian wal julusu baina as-sajdataini, duduk di antara dua sujud. Ruku', i'tidal, nggih, sujud, duduk di antara dua sujud. Niki kedah napa? Tumakninah. Tam'ana yutam'inu, itma'anna yatma'innu, dari kata tersebutlah nggih. Niku artinya tenang, harus ada tenangnya. Tidak boleh kecepatan, ya, harus ada tenangnya. Diterangkan di sini at-tuma'ninatu hiya, tumakninah itu adalah sukunun ba'da harakatin. Sukunun, tenang, ba'da harakatin, setelah gerakan, ya. Setelah gerakan, setelah ada gerakan tenang, nah itu namanya apa? Tumakninah. Bihaitsu yastaqirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah, yang mana nanti
posisinya itu tenang ya, sekadar kalau kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, jadi Allahu Akbar, subhanallah, itu sudah disebut apa? Tumak nina. Jadi nggak boleh lebih cepat dari itu. Jelas nggak Pak? Suaranya jelas betul? Hah? Betul jelas. Kurang keras napa? Surah kula nggih, ngeten iki, pun keras. Berarti niki nih begini. Bengung napa pripun? Saya merasa juga nggak seperti biasanya. Cek 1 2 3. Jelas? Oh, terus dilepas. Oh, ngeten, nggih. Lagi. Sepertinya beda ngeten nggih. Ya, jadi itu namanya napa? Tumaknina, sukunun ba'da harakatin, tenang setelah melakukan gerakan, itu namanya napa? Tumaknina. Bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah, yang mana anggota rukun ini, anggota rukun ya, sujud, duduk di antara dua sujud, anggota badan kita ini posisinya tenang biqadri subhanallah, dengan kadar nopo mengucapkan subhanallah niku minim niku, minimnya begitu gitu, minimnya begitu ya, karena memang yang wajib ketika membaca doa niku ya, yang sunnah tentu membacanya ya sekali subhanallah, 3 kali tentu standar ya. Ini terkait dengan rukun-rukun yang wajib di dalamnya kita tumakninah. Faslun berikutnya, asbabu sujudi as-sahwi, sebab-sebab sujud sahwi. Nggih. Insyaallah sudah sering dengar nggih istilah sujud sahwi niku. Sahwun, nah niku diterjemahkan ke kita, ke bahasa kita ya lupa atau lalai. Sahwun niku nisyanun. Asbabu sebab-sebab sujudus sahwi arba'atun, sujud sahwi itu ada 4. Saya bacakan matanya dulu. Al-awwalu, yang pertama, tarku ba'dhin min ab'adis salati, ya, meninggalkan sunnah ab'ad dari salat. Sebelum saya lanjutkan, untuk diketahui dalam mazhab Asy-Syafi'i sunnah dalam salat niku terbagi 2. Ada sunnah hay'ah dan sunnah ab'ad. Sunnah hay'at niku gerakan salat nggih, hay'atus shalah. Adapun sunnah ab'ad itu bagian dari salat, bila mana nanti ditinggalkan hendaklah mengganti dengan sujud sahwi, niku sunnah ab'ad. Pertama ada rukun, sunnah hay'ah, sunnah ab'ad. Nggih. Kalau rukun ditinggalkan maka harus kemudian apa? Sebisa mungkin nanti tidak ditinggalkan, rukun tidak ditinggalkan. Okay. Kemudian kalau yang sunnah ab'ad, nah ini kalau sampai lalai atau lupa maka nanti hendaklah menggantinya dengan sujud sahwi. Adapun sunnah hayat, kalau lupa ya sudah nggak apa-apa, nggak dilaksanakan tidak mengapa. Ya, ini okay. Ini poin yang pertama, tarku ba'dhin min ab'adis salati, meninggalkan sunnah ab'ad, au ba'dil ba'di, atau meninggalkan bagian dari sunnah ab'ad. Nah, nanti kita terangkan lagi apa itu contohnya bagian dari sunnah ab'ad. Nah, contohnya apa Pak? Kira-kira sebelum kita baca, apa kira-kira? Sunnah ab'ad dulu, contohnya apa dalam mazhab Asy-Syafi'i? Ini yang barangkali kita, ini sebagai maklumat, panjenengan kalau tidak melaksanakan nggih mboten menapa, berarti menguatkan pendapat mazhab yang lain. Tapi dalam mazhab Asy-Syafi'i, di antara bagian dari sunnah ab'ad adalah kunut subuh, nggih. Kunut subuh niku sunnah ab'ad. Maka kalau lupa dalam mazhab Asy-Syafi'i, maka nanti napa? Mengganti dengan sujud sahwi. Kadang-kadang sebagian kawan yang tidak memahami kenapa niku istimbatul ahkam dalam mazhab Asy-Syafi'i akan mengatakan begini, lo nek lali katanya sunnah kunut. Nah kalau nggak kunut seharusnya kan nggak usah ngapa-ngapain gitu ya. Nah itu cara memahaminya begitu. Dalam mazhab Asy-Syafi'i nanti ada rukun, niki area istimbatul ahkam, niki area ulama niki.
Nggih, niku istinbat pengambilan kesimpulan hukum nika area ulama. Dalam mazhab Syafi'i nanti ada rukun, sunnah ab'ad, sunnah hayat. Ngoten nggih. Kalau sunnah ab'ad maka nanti kalau lalai atau lupa diganti dengan sujud sahwi. Sekali lagi ini tentu kalau yang dikuatkan mazhab Syafi'i, mazhab yang lain tentu nanti berbeda. Ya, seperti mazhab Abu Hanifah, ya sudah, mazhab Abu Hanifah tentu tidak setiap subuh niku kunut. Nah, jangan kalau yang tidak kunut niku kalau mau dirujuk ke atas gitu itu pendapatnya Abu Hanifah. Nah, hanya kalau ada nazilah saja. Ada nazilah niku baru kunut dan tidak harus subuh. Ngoten. Pendapat Imam Malik kunut, tetapi sebelum napa ruku'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kunut. Baru kemudian apa? Muridnya Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad. Beliau tidak selalu membaca kunut ketika subuh. Hanya saja beliau menyampaikan bila mana imamnya membaca kunut maka angkat tangan dan amini kunutnya. Yang sama dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ya mazhab Hambali itu mazhab yang terbesar di Saudi. Nah, mazhab Syekh Sudais, ya, Syekh Suraim itu. Mazhabnya secara mazhab mereka mazhab Hambali. Lah ketika sholat yang sama dengan mazhab Syafi'i ketika awakhir Ramadan, 15 hari terakhir bulan suci Ramadan, maka ini disunahkan ketika witir membaca kunut. Panjenengan nanti ketika Ramadan silahkan di setel TV-nya. Kalau tahun lalu sepertinya TVRI atau Kompas itu ya tahun lalu itu menyiarkan sholat dari Masjidil Haram. Nah nanti kalau nyiaran setel sekitar jam 12-an karena jaraknya 4 jam dari sini. Itu jam 12:30 nanti kalau 15 hari terakhir nanti biasanya imamnya ketika witir nopo kunut atau silahkan di search di YouTube kunutnya Syekh Sudais setengah jam Pak. Kunutnya benar setengah jam. Dimulai dari bercerita dulu beliau. Kana muslimun, wah cerita, wah gitu ya. Ini. Napa? Nggih. Wah, so, yang jamaahnya nanti nangis-nangis ngoten. Karena beliau menghayati sekali. Nggih. Nangis kan dua sebabnya. Satu karena terharu dengan suara. Yang kedua paham. Walaupun nggak paham kalau bawaan yang membaca doa itu suasananya sahdu begitu kadang-kadang kebawa untuk apa? Pengen nangis. Atau yang kedua memang paham. Doanya memang sangat luar biasa. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Nah, itu di akhir kalau dalam mazhab Hambali yang dilazimkan adalah ketika witir 15 hari terakhir bulan suci Ramadan. Awakhir Ramadan. Nah, dalam mazhab Syafi'i enggak, memang menguatkan pendapat sunnahnya kunut dan kategorinya sunnah ab'ad. Jadi kalau ditinggalkan nanti apa? Sujud sahwi. Ini sekali lagi khilafiyah bainal fuqaha, tidak perlu kemudian menjadi ajang ya untuk kemudian kita tidak bersatu satu sama lain. Okay? Itu dimaklumi mawon, itu memang area khilafiyah bainal fuqaha. Jangan ke Jawa Timur misalnya, kalau sarannya Imam Ahmad, okay, sekalipun saya kira di sini di Klaten kebanyakan tidak baca kunut, okay? Kebanyakan. Secara umum rata-rata begitu. Termasuk masjid kita Al-Huda, setahu kami tidak baca kunut kalau subuh. Dan kalau jenengan ke Jawa Timur mendapati imamnya kunut, kalau sarannya Imam Ahmad tetap mengamini mengangkat tangan. Gitu, Imam Syafi'i beliau mazhabnya kunut subuh ini yang kita pelajari ini. Tapi beliau ketika berangkat ke Baghdad itu imamnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i di tahun itu lahir. Jadi gampangannya Imam Syafi'i tidak menangi Imam Ahmad. Tidak pernah ketemu. Imam Abu Hanifah tidak pernah ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Nah, tapi Imam Abu Hanifah punya dua murid, ya, pendukung mazhabnya yang difasilitasi khalifah untuk menyebarkan mazhab Hanafi. Ya. Namanya Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Lah, setelah Imam Syafi'i selesai belajar di Imam Malik di Madinah, beliau lanjut ke Baghdad. Singkat cerita, beliau ketika di Baghdad subuh-subuh mengimami. Nah, tentu para jamaah sudah siap-siap karena dalam mu'allafat, dalam karangan-karangan Imam Syafi'i, pendapat yang dikuatkan oleh beliau rutin melaksanakan kunut subuh. Para jamaah di Baghdad, di Masjid Baghdad sudah siap-siap. Nanti Imam Syafi'i ngimami tentu napa?
kunut. Mereka sudah siap-siap, ternyata Imam Syafi'i nggak baca kunut. Nah, ini penting ini. Setelah itu selesai, mereka mendekati Imam Syafi'i, ya Syafi'i, kenapa engkau tidak membaca kunut? Kami tahu pendapat yang Anda kuatkan adalah apa? Membaca kunut subuh. Apa jawaban beliau? Ahtarimu man bana hadzal masjid. Saya memuliakan siapa pendiri masjid ini, siapa alimnya di Baghdad ini, walaupun telah tiada, telah wafat. Siapa itu? Imam Abu Hanifah an-Nu'man. Dan Imam Syafi'i pun berguru juga kepada muridnya Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Dalam banyak kisah, Imam Syafi'i pernah ketika sampai Yaman hampir-hampir dipenggal kepala beliau rahimahullahu taala gara-gara kasus politik. Sebetulnya di masa itu dianggap ikut bersama 9 orang yang memberontak kepada khalifah di masa itu. Lalu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menyampaikan kepada khalifah, Anda akan menyesal selama-lamanya kalau menyakiti orang ini. 8 sisanya dipenggal, tinggal Imam Syafi'i tidak dipenggal karena beliau seorang alim. Nah, ini. Jadi ini ta'liful qulub. Kalau kata Imam Ahmad, ta'liful qulub. Kita biasakan untuk ta'liful qulub, melembutkan hati kaum muslimin. Kalau biasanya tidak kunut, Imam Syafi'i mencontohkan tidak kunut. Yang kontemporer Buya Hamka, saya baca kisah beliau Buya Hamka itu juga demikian. Nah, beliau tahu kondisi masyarakatnya seperti apa biasanya kunut beliau. Ini masalah yang tentu khilafiyah, tidak perlu kita napa niku. Jadi kalau masalah khilafiyah sekali lagi bukan benar salah ya Pak, bukan benar salah, bukan hak wal batil, bukan. Kalau jelas-jelas, mohon maaf saya sebut misalnya ini mengatakan ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Rohul Kudus, tentu itu batil, nggak perlu pikir-pikir, itu batil sudah, batil. Ya, kita muamalah bisa baik, tapi mengatakan bagaimana mereka ini secara tauhid batil, ngoten mawon, salah, ya salah, neraka, ya kalau nggak tobat neraka, itu nggak masalah, ya, memang begitu. Tapi dalam muamalah tentu harus baik ya. Kalau kita punya tetangga yang, tapi dalam masalah khilafiyah nanti biasanya para ulama sangat tawadhu. Silahkan dibaca di kitab-kitab para ulama, kalimatnya setelah menerangkan wallahu a'lam, selalu begitu ya. Tapi kalau apakah keesaan Allah itu ada keraguan, tidak pakai wallahu a'lam ya. Apakah dalam keesaan Allah itu mutlak, Allah itu esa, iya, nggak pakai wallahu a'lam, iya, jelas itu. Apakah selain Islam itu kalau nanti sampai mati kemudian tidak beriman kepada Allah neraka, iya, nggak pakai wallahu alam, iya, yes, ini penting untuk kita. Sehingga Pak ta'liful qulub kepada sama muslim, tentu kita hatinya hendaklah kemudian lembut. Kalau harus diskusi, ya diskusi yang ilmiah, yang tepat, nanti bisa dikeluarkan argumentasinya, menukil pendapat-pendapat para ulama. Tentu ini sangat baik sekali, dan budaya itu dulu berkembang sekali, sangat berkembang sekali. Ini itu salah satu contoh daripada sebab sujud sahwi, yaitu sunnah ab'ad. Sunnah ab'adnya apa? Kunut. Tapi nanti kita akan baca lebih lanjut. Kita lanjutkan dulu. Asani, sebab yang kedua, fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu. Mengerjakan yang membatalkan kalau disengaja, wala yubtil sahwu, tapi tidak membatalkan kalau lalai. Idza fa'alahu nasiyan, bila mana dia melakukan hal tersebut nasiyan karena lupa. Contohnya nanti dulu, kita lanjutkan dulu matanya dulu nggih. As-salisu, yang ketiga, naqlu ruknin qauliyyin fi ghairi mahallihi, memindahkan rukun qauli. Dalam salat nanti ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun yang sifatnya adalah perkataan namanya rukun qauli. Satu lagi rukun yang sifatnya perbuatan namanya rukun fi'li. Contoh rukun qauli apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun qauli. Nah, contoh rukun fi'li apa? Sujud, ruku' niku rukun apa? Fi'li. Nah, adapun ini yang ketiga, naqlu ruknin qauliyyin ghairi mahallihi, memindahkan rukun yang qauli tidak pada tempatnya. Yang maca Fatihah bukan pada tempatnya lah. Nanti ini apa namanya menyebabkan sujud sahwi. Kemudian yang keempat dulu kita baca. Yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyyin ma'ahtimalis
ma'ihtimali az-ziyadati. Ya, melakukan rukun fi'li dengan pertimbangan ini menambah. Dia ingin menambah. Contoh begini, Pak. Misalnya ragu. Ragu jane aku ini belum ya? Sudah rukuk belum ya? Nah, sehingga dia punya ihtimal kayaknya belum, kayaknya. Nah, akhirnya melakukan apa? Rukuk. Karena disebabkan oleh apa? Ragu tadi. Lain nanti setelah mau salam, dia hendaklah apa? Sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Gitu nggih. Niki matanya dulu, kemudian kita baca keterangannya. Ya, saya sudah sarikan di sini nih keterangannya. Sahun tadi sudah kita bahas, secara bahasa artinya apa? Nisyanun, lupa. Yang dimaksud dengan sahun di sini adalah kekurangan yang ada di dalam salat. Sahun itu apa? Kekurangan yang ada di dalam salat. Hukum sujud sahwi menurut ulama Syafi'iyah hukumnya adalah sunnah. Loh, berarti yang mboten dilaksanakan mboten apa-apa? Enggak apa-apa. Nggih. Cuma tentu namanya sunnah, afdolnya dilaksanakan, mendapatkan pahala. Kalau kita mendapati kelupaan dalam sunnah ab'ad, maka hendaklah kita sujud sahwi. Kalau enggak sujud sahwi pripun? Enggak apa-apa. Enggak sampai napa? Batal salatnya enggak apa-apa. Ngerti? Saya tuliskan syarahnya di sini, saya nukilkan dalam bahasa kita saja. Beberapa hal yang merupakan sebab disunnahkan sujud sahwi di setiap sholat dan dalam sujud tilawah maupun sujud syukur. Jadi kalau sholat, sujud tilawah plus sujud syukur juga bisa lupa kita. Lah ketika lupa, ya, sujud tilawah umpamanya lupa orang sujud umpamanya. Sujud tilawah enggak sujud gitu nggih. Maka nanti napa? Dia sujud sahwi. Nah, tetapi tidak disunnahkan sama sekali dalam sholat jenazah. Sholat jenazah nggih mboten enten lupanya. Kalau kita, karena sholat jenazah sendiri itu sebetulnya dihitung sholat napa doa. Kalau menurut mazhab Hanafi itu malah nggak perlu wudu. Ya karena sesungguhnya dia sholat, karena sesungguhnya dia doa. Karena kalau doa maka tidak perlu napa? Wudu. Toh kalau disebut sholat nyatanya nggak ada rukunnya, nggak ada rukuknya. Menurut sinten? Mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi. Akan tetapi menurut jumhur ulama enggak, itu sholat. Maka harus wudu. Hanya saja kelupaan-kelupaan yang ada dalam sholat napa niku, sholat jenazah tidak perlu napa sujud sahwi. Sujud pripun malah repot kalau sujud. Gimana sujudnya? Oh, sholatnya berdiri. Gimana? Nah, terkecuali sholat jenazah maka tidak perlu kalau lupa, misalnya lupa mboten saged bacaannya atau enggak baca Fatihah lupa, ini pun selesai mawon. Salam ngoten. Dan hukumnya fardun 'alal kifayah, fardu kifayah. Kalau sudah cukup kaum muslimin yang menyolatkannya, sudah ada satu saja, maka saqatal fardu 'anil baqin. Yang lainnya gugur tanggung jawabnya, gugur kewajibannya untuk menyolatkan jenazah kaum muslimin. Sehingga apa? Ketika lupa salah satu daripada rukun salat jenazah nggih pun mboten napa-napa, enggak masalah. Nggih. Misalnya sedang salat jenazah, kemudian kita masuk, seret kondisinya sudah takbir yang ke-3. Apa yang kita baca? Takbir ketiga apa takbir pertama? Salat jenazah. Takbir pertama. Bacaan imamnya waktu salat jenazah sudah masuk Allahumma ighfir lahu, misalnya nggih, mayitnya laki-laki, warhamhu wa'afihi wa'afan. Kita yang di belakang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, enggak apa-apa, baca Fatihah. Ngaten nggih. Ini untuk salat apa? Salat jenazah. Ya. Tapi menurut jumhur ulama sekali lagi seperti salat jenazah sebetulnya seperti salat, maka wudu dulu. Dan tentu kita semuanya begitu. Makanya dulu pernah kita sampaikan, kalau mau dikerucut-kerucutkan, rata-rata kita ini kalau mau dikaji gitu ya, mayoritas tuh pengguna mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Rata-rata. Rata-rata kalau ya. Cuma kan sikap belajarnya kan kadang-kadang dari guru. Kalau dirunut begitu, nah rata-rata arahnya ke sana, arahnya. Ayo. Lanjut ya. Minum dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah,
Ada empat sebab yang mengharuskan kita untuk sujud sahwi. Al-awwal tadi dibacakan, tarku ba'dhin min ab'adis salati au ba'dil ba'di, meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad atau meninggalkan bagian dari sunnah ab'adnya. Saya sampaikan kunut tadi, contohnya kunut itu ada sholawat ala nabi. Lah ketika kunut kemudian tidak membaca sholawat ala nabi, ya, ketika kunut maka nanti sujud sahwi. Ini bagi yang mengikuti mazhab Syafi'i, ya. Kalau lah ini Ustaz, saya mboten ini kok, ya, tentu nggak masalah, nih. Kalau tidak kunut ya tidak perlu sujud sahwi. Nggih. Sebagai maklumat ini sebagai maklumat mawon. Yaitu meninggalkan salah satu dari sunnah ab'ad yang akan ini sudah kita baca dulu. Sunnah ab'ad adalah sunnah salat yang bila ditinggalkan diperintahkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Itu namanya sunnah ab'ad. Gitu. Dulu ketika panjenengan belajar pola begini mau diberitahu mboten enten sunnah ab'ad, sunnah hayat. Diberitahu mboten dulu ketika belajar? Kalau iya, ketika dulu masih SD atau MI kan belajar sholat itu, kalau ada sunnah ab'ad adalah, lah itu berarti itu nukilan dari kitab-kitab fikih mazhab Asy-Syafi'i. Ngoten nggih. Jenengan dulu begitu mboten. Berarti ini berarti yang mboten mungkin baru pertama mendengar istilah itu. Nggih. Tapi bagi yang dulu waktu kecil ya, modulnya di sekolahnya sunnah hayat dan sunnah ab'ad, lah itu nukilan dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Lanjutnya, yang kedua, fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan, mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat jika dikerjakan sengaja, tetapi tidak membatalkan jika dikerjakan karena lupa. Seperti apa? Al-aklul qalil, makan sedikit. Sholat kemudian ada yang masuk dalam diri kita itu loh, ada selilitan misalnya, kita bisa buang, kita buang. Kalau nggak bisa masuk nggak masalah, nggak sampai batal sholatnya. Atau sholat ada sesuatu masuk, nggak sengaja, ini tidak batal sholatnya. Tapi kalau sengaja sekalipun sedikit, nah itu jelas batal. Yang membatalkan puasa, membatalkan pula sholat, gitu. Masuk sih batal. Ini. Seperti bicara sedikit. Contohnya bicara sedikit nih, Allahu Akbar, hajing, alhamdulillah. Ini nggak sengaja begitu. Lah ini tidak batal Pak sholatnya. Nggak usah ragu. Ada orang bersin samping kita, hajing, alhamdulillah. Nah ini tidak batal sholatnya. Atau ikut sedikit, itu nggak batal. Tapi kalau dibuat candaan misalnya, teh itu batal. Nah, gitu. Kalau hanya terbawa ngaget, tentu ini di luar kendali kita, tentu ini tidak membatalkan sholat. Perbuatan-perbuatan celingak-celinguk sedikit misalnya. Contoh kita sholat, kemudian duduk melihat tempat sujud, pria punya selera. Ada tulisan di bajunya orang. Iklan rokok yang sholat, pria punya selera. Ini tentu tidak. Atau kita refleks ingin tahu imamnya siapa. Allahu Akbar. Suaranya bagus, masya Allah. Pak Arif ini suaranya masya Allah. Nah ini nggak tahu maunya, ingin celingok itu aja. Nah, ini tidak apa-apa, tidak sampai nah, itu gerakan sedikit saja hanya. Nah, itu nggak masalah. Itu termasuk naudzubillah ketika sholat. Tentu kalau sekarang mungkin sudah jarang. Barangkali dulu mungkin terjadi ketika sholat pakai hirbah itu yang kemarin ditanyakan, ada pembatasnya, ternyata ada wanita yang cantik lewat. Nah ini kalau dia ngemat ya batal. Kalau hanya ini tidak apa-apa. Dulu mungkin, kalau sekarang tentu saya kira kemungkinannya sangat kecil. Ya makanya itu betul itu. Makanya ada hirb dulu, ada memang betul pakai sunnahnya, pakai pembatas niku, agar orang tahu ini kita sedang sholat, tidak lewat di depannya. Sutratul musalli. Nah gitu Mohon maaf, sebagian masjid di Jakarta ada yang banyak banget sutrohnya, malah jadi nggak rapi masjidnya. Artinya ini sekali lagi ya, tentu ya tidak tekstual seperti kalau misalnya di masjid begini kan sudah ada pembatasnya masing-masing. Yang sudah ada nih, sop pertama, sop kedua, ini sudah tentu. Kalau di padang pasir, di hutan belantara, ini perlu. Jangankan sholat ya,
ketika kita mau buang hajat pun ya disunahkan memberi tanda toh. Makanya bahasa Arabnya kotoran manusia ini ghaid. Ghaid itu kalau dalam ilmu balaghah aslinya itu ghaid itu makanun munkhafid, tempat yang rendah. Karena dahulu kala orang-orang kalau mau buang hajat itu ke tempat yang rendah, padang pasir yang agak menurun gitu nggih. Kemudian memberikan tanda sehingga orang tahu dari kejauhan, oh ada orang yang sedang buang hajat. Di kita saya kira juga sama, sungai-sungai zaman dulu nggih ngoten. Kalau mbah-mbah kita buang air tentu bukan yang di tinggi nggih, di bawah, makanun munkhafid. Nah, dulu juga begitu sebagai tanda. Kadalika begitu juga ketika orang itu napa salat. Nah, seperti makan sedikit, bicara sedikit, dan menambah rukun fi'li perbuatan. Rukun fi'il itu rukun perbuatan ya. Menambah rukun fi'il tetapi tidak dengan sengaja. Saya beri contoh nggih. Kita kadang kan sering kalau sholat itu ngapunten ketika mau sujud betul kan gitu nih. Iya kan ya. Celananya di. Nah, ini kan melakukan gerakan sebetulnya. Tapi ini tidak sampai membatalkan. Beda kalau gerakan-gerakan yang besar. Ya, berjalan-jalan, langkah kanan, langkah kiri. Lah ini tentu apa? Batal sholatnya. Enggak apa-apa kalau ada kebutuhan, ada keperluan. Nggih. Saya kira itu tidak masalah itu. Itu seperti bunyi yang mengganggu seperti handphone. Handphone yang bunyi nggak sampai mengganggu, maka ini tentu dimatikan handphonenya. Boleh. Tapi kalau dibaca WA-nya, lah ini apalagi dijawab yes gitu ya. Nah, oke ya, ini tentu batal. Tapi kalau hanya mematikan saja ini tidak masalah. Termasuk suatu yang membahayakan ya baik diri kita maupun mungkin anak kecil lewat ya kesetrum. Anak saya pernah dulu waktu ditulung itu sholat apa itu main-main ini loh, colokan di bawah itu, colokannya terbuka kulit ininya kok ya nggak segera dibetulkan oleh pengurusnya gitu ya. Nah, mulai tangannya mau wah ini saya tarik itu, nah, tarik itu. Nah, ini tidak membatalkan apa sholat. Mungkin beda cerita kalau ketika ditarik sambil dinasihati ini batal. Oh tunggu nuna ya, nah, ini batal. Tapi kalau enggak tentu tidak masalah. Enggak apa-apa ya. Menggendong orang sholat itu. Bahkan kalau Rasulullah mencontohkan, ini juga bagian dari contoh dari beliau ketika Al Hasan wal Husain masih kecil itu nggih, sholat di atas punggung beliau ketika sujud, malah beliau lama-lamakan, sehingga salah seorang sahabat berpikir ya, kok lama banget sujudnya. Akhirnya dia nggak tahan, dia nginguk. Nah, gitu ya. Dia ngeliat, oh ternyata Al Hasan Al Husain sedang di atas punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adanya orang nginguk itu ya penting, sehingga dia akhirnya meriwayatkan itu ya. kalau nggak ada kan ya nggak tahu kita itu lamanya, gitu ya. Karena kalau beliau berdiri Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri dari sujudnya dengan segera, maka nanti dikhawatirkan jatuh. Nah ini Al Hasan Al Husain yang masih kecil nanti jatuh. Jadi nggak apa-apa digendong ya sesuai kebutuhan. Bahkan nanti di bab berikutnya gerak-gerak niku dalam madzhab Syafi'i berkelanjutan mutawaliyat niku bisa membatalkan sholat. Tetapi keterangan berikutnya untuk difahami kalau gerakan itu gerakan yang besar. Contoh misalnya gatel. Misalnya kan garuk-garuk begini niku nggih Pak. Itu nggak batal. Nggih. Sebagian salah memahami itu. Sebagian yang telu dihitung betul, padahal ketika sholat sudah nahanan aku peng loroi pisan kas engko batal. Enggak begitu. Nggih. Bahkan kalau jumhur ulama malah nggak apa-apa. Kalau madzhab Syafi'i kan gerakan yang kecil-kecil itu tidak membatalkan. Kalau gerakan besar ya mukul-mukul orang, ya nendang atau mungkin mukul-mukul diri sendiri ya ini ya. Atau gerakannya kecil tapi disengaja berulang-ulang, mutawaliyat. Nah ini bisa batal. Gerakan itu. Tapi kalau hanya gatal-gatal gini saja, lanjut lagi terus pipinya gatal, ini tidak apa-apa. Dalam madzhab Syafi'i mutawaliyat. Kalau madzhab yang lain, madzhab Hambali, kalau jenengan lihat ketika sholat di Masjidil Haram, memang perhatikan itu madzhab Hambali memang tidak sampai membatalkan sholat. Makanya ada yang sebagian ketika sholat gini-gini nggih, pakai sorban dibetul-betulkan ngaten. Enggak ada hubungannya dengan sholat. Cuman ada pendapat yang cukup kuat. Ya, disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani. Beliau menyampaikan sebetulnya itu sesuai kebutuhan. Kalau kita nggak ada hajat untuk garuk-garuk membuatkan gatel, ya tentu nggak sholatlah dengan tenang. Tidak boleh nopo golek-golek ya. Atau misalnya kita ya sudah pakai peci, sudah rapi, sudah tidak perlu gerak-gerak. Sesuai kebutuhan. Kalau gatel banget dia digaruk. Kalau nggak malah nopo mboten khusyuk. Ngoten.
ditahan-tahan digaruk mawon seperlunya gitu. Tapi kalau sampai gatalnya parah sekali karena mungkin ada binatang yang datang kepadanya sehingga dia tidak bisa khusyuk, ya tentu dibatalkan dulu salatnya untuk diselesaikan keperluannya. Misalnya kena napa niku ular bulu kan. Ular bulu kan kalau sudah gatal bisa sangat ini nggih. Nah, ini ketika sholat kena ular bulu digaruk malah menyebar kemana-mana, nah, tentu menyakiti atau menyusahkan sholatnya, maka silahkan untuk kemudian diselesaikan dulu urusannya, nanti kemudian sholat. Nah ini apa? Makan sedikit, bicara sedikit dan menambah rukun fi'il atau rukun perbuatan. Nah, kemudian sedangkan perbuatan yang tidak membatalkan sholat, baik sengaja atau tidak, seperti menoleh, melangkah, satu atau dua langkah dan selainnya, selain apa yang tergolong di penjelasan berikutnya, ini saya bacakan penjelasan berikutnya, tapi sebelumnya saya terangkan dulu. Sedangkan perbuatan yang tidak membatalkan sholat, baik sengaja atau tidak sengaja, menoleh, melangkah, satu dua langkah, ini tentu tidak masalah, tidak perlu sujud sahwi juga, tidak perlu. Nah, tadi saya contohkan yang ini pria punya selera iklan rokok di bajunya. Nah, sunahnya kalau sholat pakaian yang tidak ada banyak tulisan-tulisan, nanti bisa mengganggu yang soft belakangnya. Nah, tentu sekali lagi tidak sampai pada wajib, tidak. Sholat pakai kaos boleh, yang penting menutup aurat boleh. Tentu ini tidak sampai pada wajib. Hanya saja merupakan adab ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya pakaian yang terbaik yang kita miliki. Itu nanti relatif. Di kita dalam kondisi normal seperti saat ini, untuk mengenakan pakaian yang baik menurut uruf kita, ya mungkin baju yang kita pakai ini ya baju bukan kaos. Tapi kita bisa bayangkan saudara-saudara kita di Zimbabwe atau mungkin simbah-simbah kita di zaman Jepang. Nah, ini tentu pakaian terbaik dia yang penting pakai baju. Itu udah baik, itu mau pakai kaos silahkan. Ini relatif seperti itu. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, naqlu ruknin qauliyyin ghairi mahallihi, memindahkan rukun qauli atau rukun ucapan ke tempat yang lain. Contohnya di sini, memindahkan rukun ucapan atau sebagian darinya walaupun disengaja. Misalnya membaca surah Al-Fatihah bukan pada tempatnya. Nah, seperti membaca surah Al-Fatihah ketika ruku. Nah, ini ya. Ini kalau meyakini bacaannya adalah ketika ruku, niki pripun niki? Membacanya ketika ruku. Ya. Tentu dihitung membuat syariat sendiri nih. Ya. Tapi barangkali ketika sholat pernah mboten jenengan bacaannya selip? Pernah mboten? Kalau saya pernah. Seperti misalnya yang sering, kalau saya pribadi sering itu ketika tahiyat itu selesai innaka hamidum majid, mau baca sunnah doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Nah, itu kadang mulut kita bunyinya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Nah, itu kan kadang gitu sulit kan. Misalnya ruku Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, malah baca Fatihah. Nah, ini kan mungkin saja. Nah, ketika seperti ini maka tentu nanti sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Tapi wallahu alam, ketika menyengaja memindahkan rukun, menyengaja, ya nggih, dia sengaja setiap salat rukuknya lah saya baca Fatihah ketika rukuk, tentu ini membuat syariat dan tentu isem, dosa ya. Boleh. Contoh lain, membaca tasyahud akhir bukan pada tempatnya. Mungkin saja. Yang mirip-mirip itu kan bacaannya at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ketika syahadat membaca tasyahud ini, nah ini dilaksanakannya bukan pada waktu duduk di antara dua sujud, akan tetapi ketika rukuk misalnya. Saking lidahnya pengen baca tasyahud gitu nggih, bacanya ketika rukuk. Atau ketika napa? I'tidal misalnya. Sami Allahu liman hamidah. Baca apa ya? Yang mirip-mirip apa? Yang sering atau jenengan tepat terus. Pernah enggak sekali-kali slip bacaannya? Pernah mboten, Pak Mursyid? Mboten ya. Ada enggak yang pernah slip ketika membaca? Misalnya berdiri
ketika berdiri ketika i'tidal seharusnya membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Terus kemudian bacanya malah baca duduk di antara dua sujud baca gimana? Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni. Nah itu pernah begitu? Nah, andai pernah ya? Kadang-kadang pernah, ada yang pernah itu. Nah, ketika itu maka sunnah untuk sujud sahwi. Sekali lagi hukumnya sunnah. Harus. Ar-rabi iqa'u ruknin fi'liyin ma ihtimali ziyadah, mengerjakan rukun fi'il, rukun perbuatan saat menduga menambah. Nah, contohnya apa di sini? Nah, orang yang sholat kemudian ragu, sebetulnya saya ini sudah sujud atau belum? Sudah ruku atau belum? Misalnya begitu nggih. Saya sudah ruku atau belum ya? Akhirnya dia memilih untuk ruku. Lain nanti ihtimalnya, kecondongannya dia untuk memilih ruku ini lanjut saja nggak apa-apa ruku, tapi nanti ditambal dengan sujud sahwi. Nih, tata cara sujud sahwi pripun? Tentu sebelum salam. Sebelum salam nanti sujud Allahu Akbar, membaca dengan bacaan salat, bacaan sujud Subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal a'la, atau dalam pendapat yang lain membaca subhana man la yanamu wala yasu. Terus kemudian bangkit duduk di antara dua sujud sejenak, kemudian sujud lagi kedua, baru kemudian bangkit salam. Nih niku untuk tutorial sujud sahwi. Alhamdulillah itu ya. Jadi iqa'u ruknin fi'liyin ma ihtimali ziyadah, mengerjakan rukun fi'il, rukun perbuatan saat dia menduga menambah. Paham kan? Dia ragu, ini janjiannya saya kurang apa enggak ya? Putuskan saja untuk menambah. Ya. Ragu rakaat, contoh yang sering ragu rakaat 3 atau 4. Berarti pripun? Pilih 4 atau 3? 3 atau 4 ya? 3 atau 4 ya? Pilih pundi? Berarti pilih 4. Mau ditambah? Enggak. Jangan ragu. Ini sholat isya ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Biasanya kalau sholat sendiri nih, nah kalau di masjid ini imamnya biasanya relatif lebih hati-hati, ngitung deh imamnya. Okay? Walaupun kadang-kadang makmumnya merasa kurang rakaatnya. Pernah kejadian seperti itu ya, begitu 4 rakaat ketiga sudah benar sebetulnya, terus rakaat keempat lah makmumnya bilang subhanallah gitu. Imamnya yakin betul, dia yakin kalau sudah 4 rakaat, maka yang diikuti imamnya, makmumnya tidak perlu ngikutin yang makmumnya tadi. Sesama makmum ya tentu kalau makmum subhanallah ya sudah lanjut aja. Selama imamnya kemudian tidak mengikuti subhanallahnya makmum, tetap yakin dengan rakaatnya yang diikuti imamnya. Nanti biasanya terjadi keraguan. Kalau terjadi keraguan, selesai salam imamnya boleh bertanya, tadi salat saya sudah tepat belum? Nah, si bapak tadi bilang ketoknya baru 3 rakaat, ternyata yang lainnya makmumnya bilang enggak, jenengan yang salah. Saya pernah mendapati itu. Nggih, pernah, saya sendiri pernah mendapati itu. Jadi ketika jamaah, salah satu jamaah sholat ini makmumnya subhanallah gitu. Selesai imamnya fakih nih, nanya, tadi betul ya selesai 4 rakaat? Yang lainnya betul, kecuali dia sendiri. Maka jenengan yang kurang fokus gitu. Lah ketika ragu 3 atau 4, kalau salat sendiri biasanya 3 atau 4, maka yang diambil yang 3 atau yang 4? Maksudnya jenengan yakinnya milih 3 atau 4? Lah nggih, makanya berarti milih baru 3 kan gitu. Nah, ini baru 3 atau 4, ini baru 3 atau 4. Kita pilih 3. Berarti ditambah 1 lagi. Andai nanti 5 rakaat ya tidak masalah. Nanti kan ada sujud sahwi itu. Tidak masalah. Andai kata tepat ya alhamdulillah begitu. Tapi setelah itu ditambah dengan sujud sahwi. Ya ini yang dimaksud iqa'u ruknin fi'liyin ma ihtimali ziyadah. Itu maksudnya contohnya seperti itu. Nah, ragu-ragu. Nah, ini nanti ditambah saja, diyakinkan dengan ditambah, setelah itu sujud sahwi. Baik, sudah masuk waktu isya nggih. Fi syai' ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Nanti berikutnya ab'adus shalah sab'ah, ada sunnah ab'ad ya. Bagi yang memang
baru mendengar ini ya, ada dalam istilah fikih madzhab Syafi'i sunnah napa ab'ad, sunnah yang merupakan bagian dari salat. Ada yang sampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Sesuai kebutuhan, Pak. Nggak ada masalah dengan langkahnya. Nggih, nggak ada masalah. Asalkan misalnya kan bisa jadi di sebuah masjid itu kok jaraknya jauh antara makmum dengan imam, kadang begitu. Maka sesuai kebutuhan saja. Dia melangkah dalam rangka sholat. Jangankan begitu, ini yang lebih ekstrim lagi. Kejadian zaman Rasulullah. Selesai sholat, Rasulullah nanya kanan. Karena para sahabat bilang, ya Rasulullah, apakah Anda mengqashar sholat? Enggak, kata Rasulullah. Sholatnya jenengan kurang ya Rasulullah. Ini kan obrolan ini malahan ini. Lebih parah dari melangkah ini, obrolan. Nah, terus bertanya, betul sholat saya kurang? Kepada yang lainnya ditanya, betul. Ayo kita berdiri lagi, tidak ngulangi sholat, Pak. Itu kan rukun qauli yang sangat banyak itu obrolan. Selama kaitannya dengan apa? Sholat. Beda cerita ketika imamnya terus nanya, nggih. Betul tadi kurang? Betul. Lek utang kamu piro? Nanya utang. Ini batal langsung sholatnya, diulangi dari awal. Kalau kaitannya dengan sholat tidak masalah. Seperti tadi, misalnya jarak imamnya jauh, 2 atau 3 langkah baru sampai ke depan, maka ya 3 langkah nggak apa-apa. Termasuk jenengan kalau ada yang kosong, ada yang batal meninggalkan shaf, maka ini nanti maju ke depan. Nah, idealnya tidak boleh orang lewat depan orang sholat, tapi di poin tertentu seperti ketika sholat jamaah, kemudian tidak ada pintu yang lain untuk bisa keluar, maka tidak mengapa seorang makmum yang batal sholatnya melewati jamaah yang lain. Terus jamaah yang lain tidak perlu pula untuk menahan-nahan, jangan lewat. Wah, repot nih, karena dalam kondisi apa? Sholat jamaah. Beda cerita ketika sholat sunnah misalnya, ada yang lewat, kita tahan. Untuk dia biar tahu ini orang sedang apa? Sholat. Ini saya sedang sholat, jangan lewat. Tapi ketika sholat jamaah tentu itu pernah kejadian di pondok, ditulung. Nanti jadi ini anak mungkin nggak paham fikihnya, kemudian dia nggak enak sama temennya, kebelet pengen pipis. Tahan betul, ngompol, Pak. Rugi semua, Pak. Nangis dia ini, anaknya nangis, ngompol, yang lainnya kecipratan juga akhirnya. Nah, itu. Terus saya maju ke depan, kita sampaikan ya, ini kalau ada yang kebelet segera saja meninggalkan jamaah. Kalau sudah nggak tahan lagi, segera keluar, kemudian dibuang hajatnya. Bahkan secara hukum menahan buang hajat ketika memang nggak bisa tahan lagi, hukumnya makruh. Ya, kecuali bisa ditahan, beda cerita kalau bisa ditahan. Kalau nggak bisa ditahan, segera dibatalkan sholatnya, kemudian buang hajatnya, wudhu dan masuk ke shaf, mengulangi dari awal. Beda kalau tawaf. Kalau tawaf nanti melanjutkan. Tapi kalau sholat dari awal. Ngaten nggih. Nah, jadi terima kasih tadi, kalau melangkah seperlunya mawon. Jadi nggak perlu pula kemudian wedi. Saya contohkan karena sebagian kan memahami nanti langkah nggak boleh banyak-banyak, sehingga langkahnya malah langkah besar. Imamnya batal, jadi nggak tepat. Karena memahami tadi, berarti nggak boleh langkah yang besar. Kalau langkah yang besar malah nanti, malah repot. Sederhana saja. Bahkan berapa kali? Ini nggak, yang besar nggak. Kadang memang jauh kan, kadang ini lumayan ini. Kalau salatnya di sini panjang banget. Nah, kalau misalnya nanti imamnya batal, maka tentu harus digantikan yang di belakangnya. Maka sunnahnya yang di belakangnya memang yang fakih atau yang bacaannya baik begitu, di belakangnya imam. Sunnahnya begitu. Gitu, Tapi dalam sholat jamaah itu sunnahnya bukan imamnya. Iya, sunnah yang paling bagian depan. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang lewat yang nggak apa-apa. Di mana? Lewat di mana? Melewati sinten? Melewati depannya makmum. Ketika Sholat jamaah. Nggih. Terus? Jadi kan sutrohnya itu kan imamnya itu. Lah ya, misalnya contoh gambarnya kita sholat jamaah nih, imamnya di depan. Terus sholat ini yang mau lewat di mananya? Lewat di depan makmum belakangnya. Kalau misalnya mau belakang. Oh iya, kalau itu nggak apa-apa. Kalau sholat jamaah tentu ini tidak masalah. Jadi malah justru kalau ditahan-tahan malah jadi masalah. Sehingga nanti
ketika sholat itu ya setelah shaf kedua setelahnya bagian depannya. Nah setelah ketiga bagian depannya lagi gitu. Nah sehingga ketika dia batal sholatnya, di belakangnya ada shaf, dia keluar saja ya. Dan tidak perlu yang sedang sholat ini menahan-nahan dia, nggak boleh lewat, nggak boleh. Dibiarkan dia melewati apa? Shaf gitu. Nah di shaf pertama kebelet, pengen keluar. Sementara di shaf kedua ketika penuh semuanya, jamaahnya penuh, Jumatan misalnya, maka tentu ya sudah dia lewati, terobos saja nggak apa-apa, terobos nggak apa. Kalau di Masjidil Haram sangat lumrah kejadian seperti itu, sangat sering sekali. Ya tidak masalah. Lah beda kalau konteksnya sholat sendiri, sholat sunnah ada orang lewat ya kita tahan untuk memberitahu kita ini apa sedang sholat sehingga tidak lewat. Kalau sedang jamaah ya keluar, itu saja. Ini kejadian di Tulung tadi itu saja. Itu malah ditahan-tahan, malah nopo pipis sehingga malah repot semua. Setelahnya ngepel, yang kena cipratannya juga najis. Nah itu. Nggih, maturun, syukran ya. Ayo, Mas. Napa? Ya kalau gini, kalau bicaranya baiknya nanti bukan masalah fikihnya, itu masalah afdholiyah, itu beda lagi. Dan rata-rata memang sudah ada rata-rata. Lagi itu artinya kita kalau tinjauan afdholiyah iya ada pintunya, alhamdulillah. Ini bicara misalnya nggak ada pintunya atau misalnya pintunya ada dan terkunci, mungkin saja kan? Nah itu kan terkunci. Nah, jadi ini kalau tinjauan fikihnya jangan sampai pula imam ketika Allahu Akbar gitu terus batal dia tahu dia batal, dia tidak membatalkan. Ini kok ada isemnya loh, ada dosanya itu. Tapi makmumnya sah salatnya karena dia nggak tahu. Nah, lah, andai dia kemudian ke pintu, kok dikunci di pintunya? Ya lewat saja depan makmum yang ada. Gitu. Tapi ada kuncinya, alhamdulillah. Rata-rata masjid settingannya sudah begitu semuanya di area imam ini. Bahkan yang modern saya pernah lihat itu bukan sekedar pintu, tempat istirahatnya genten. Nah, di Bojonegoro itu ada masjid, saya membersamai kawan saya menjadi imam Ramadan sekitar 5 hari, 2 tahun yang lalu, awal-awal Covid itu. Masya Allah itu. Monggo Ustaz, istirahat dulu. Jadi sebelum taraweh Pak, itu ada tempat istirahatnya itu. Ada apa namanya itu? Kulkasnya ada ini. Masya Allah, ada yang begitu. Dan ini mempermudah. Bahkan ada kamar kecilnya. Nah, jadi ketika sholat di sini nggak perlu ke jauh-jauh. Itu ada yang seperti itu. Cuman kita bicara tuh konteksnya ketika apa? Dalam tinjauan fikih, ketika memang batal maka lewat saja depan para jamaah tidak mengapa. Masya Allah. Saya kira begitu. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ab'adus salati, sunnah-sunnah ab'ad di dalam perspektif mazhab Asy-Syafi'i. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hayya nakhtatim ta'limana hadza bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.